Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua yang di rumah, kita sama-sama akan belajar dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah untuk belajar tentang cerita rakyat dan hikayat ya. Jadi silahkan buka buku paketnya bab 5, bab 4, bab 3, bab 3 halaman 54. Jadi buka bab 3 halaman 54. Minggu lalu Ibu kan sudah minta kalian untuk baca ya. Sudah baca semua ini yang di sekolah? Sudah baca semua. Oke, sepintas berarti kalian sudah tahu dong tentang apa itu cerita rakyat dan hikayat. Jadi kita akan membahas tentang cerita rakyat dan hikayat. Sebelum kita bahas apa pengertian dan definisinya, Ibu ingin ada salah seorang di antara kalian di sini yang membacakan. Siapa yang mau membacakan? Ayo, jangan malu-malu. Dapat poin dari Ibu, dapat nilai plus. Ada? Ibu tidak mau memaksa, ingin inisiatif dari kalian. Ada tidak di sini yang mau? Ayo, mau? Ayo, boleh sini. Jangan cuma baca aja, baca bukunya dibawa lalu dibacakan. Biar terdengar sama teman-teman yang lain, bacanya di depan. Jadi biar terdengar nih di sini. Yuk, siapa yang mau? Kalau tidak ada berarti Ibu terpaksa menyuruh. Kalau tidak ada yang mau inisiatif, Ibu mau Naula. Mana Naula? Oke, sini Naula. Baca di depan sini. Yang lain buka halaman 56. Buka halaman 56. Ya, silakan dibaca Naula biar terdengar sama teman. Iya, betul. Di sini biar terlihat kami. Agak dekat dan keras bacanya. Menurut Sahibul Hikayat, bermula dari seorang datuk sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut, namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara selat laut dan selat Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat berbakti bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti. Datu Mabrur, aku takut, katanya menegak-negak. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi itu rakyatmu, Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu, tadi kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja ikan todak mengiba-iba seolah sulit bernapas, lisannya membuka dan menutup. Baiklah, Datu Mabrur berdiri sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu.
kamu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu Mabrur ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucu-cucuku nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakak mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu, sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum dengan hati-hati. Dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur dari tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijaan, seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Saijaan, sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka sempat berteriak, saijaan, saijaan. Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji syukur pada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut juga Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata saijaan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan nama pemerintah Kabupaten Kota Baru. Iya, oke, terima kasih Naula yang sudah membacakan. Kalian semua yang di sini sudah bisa menangkap isi ceritanya. Jadi ceritanya apa nih? Hikayat atau cerita rakyat? Kalian bisa membedakan apa bedanya cerita? Oh iya, cerita rakyat. Apa bedanya cerita rakyat dengan hikayat? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Atau yang kalian baca? Yang hasil bacaan kalian. Kemarin kan Ibu minta kalian baca bab 3. Informasi apa yang kalian dapat tentang hikayat atau cerita rakyatnya? Ada yang mau? Di sini kan judul babnya menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Nah, kita ini flashback. Kita istilahnya mundur ya. Ada yang kenal Doraemon? Pernah nonton kan? Nah, Doraemon punya laci yang berisi mesin waktu kan. Nah, ini ceritanya mundur gitu ke beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini gitu. Jadi cerita hikayat yang ada di sini adalah cerita yang ada atau hadir di
beberapa puluh tahun yang lalu, ya, bukan karya yang kekinian, tapi karya lama. Nah, Ibu ingin kalian mengungkapkan dulu apa yang pernah kalian baca, informasi apa yang kalian masih ingat, yang masih kalian ingat tentang bab 3 ini. Ada yang mau coba? Kalian baca tidak? Iya, kalau baca Ibu ingin tahu. Coba, ini siapa namanya? Siti. Oke, Siti gimana? Informasi apa yang kamu dapat, Siti? Iya, cerita lama yang disesuaikan dengan apa tadi, Siti? Dengan zaman sekarang. Oh, cerita lama yang disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Ya, oke. Ada lagi? Ya, boleh. Zulfa. Oke, Zulfa. Bedanya sama cerpen bukan cerita. Oh, dengan cerpen. Oke, boleh. Silakan. Saya memiliki alur yang lebih pendek daripada cerpen, karena cerpen tokohnya lebih bervariasi, masalahnya juga lebih banyak. Penyelesaian masalah juga lebih beragam. Kalau hikayat isinya seputar istana, terus penyelesaian masalahnya juga dengan peperangan kalau nggak hal baik. Ya. Kalau Zulfa sudah baca ke bagian akhir ya. Nah, membedakan antara hikayat dengan cerpen. Nah, Ibu buatkan versus nih. Ada hikayat, ada cerpen. Nah, tadi ciri-ciri hikayat yang disampaikan oleh Zulfa itu tadi ceritanya tentang istana ya. Tadi itu apa? Tentang istana gitu cerita-ceritanya. Kemudian apa lagi? Alurnya lebih sederhana. Alurnya sederhana. Alur sederhana. Nah, terus apa lagi? Tokoh-tokohnya juga Tokohnya gimana? kerajaan-kerajaan. Tokoh-tokoh kerajaan karena sesuai dengan tema yang diangkatnya ya, tema-temanya tentang istana atau sering disebutnya tuh istana sentris gitu ya, istana sentris. Jadi latarnya atau ceritanya itu pasti tentang kisah-kisah kerajaan, baik di kerajaannya ataupun di luar kerajaannya gitu ya. Berarti kan kalau misalnya cerita tentang rakyatnya tapi di zaman dulu yang masih ada kerajaan. Kan saat ini kalau kita lihat di Indonesia mah sudah tidak ada ya, tidak terlihat bentuknya kerajaan, walaupun masih ada di Jogja itu kan, DIY dari daerah istimewa Yogyakarta itu memang masih diakui gitu kerajaannya. Ini berarti merupakan apa? Ciri ya? Merupakan ciri dari hikayat. Nah, tadi istana sentris, alurnya sederhana, tokohnya tokoh-tokoh kerajaan. Kalau dari bahasanya gimana bahasanya? Bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Melayu. Kalian tahu bahasa Melayu yang seperti apa? Suka nonton Ipin Upin? Bahasa Melayu itu mudah mengenalinya itu kalau kalian nonton Ipin Upin itu bahasa Melayu. Nah, dulunya di Indonesia pun bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu seperti Ipin Upin. Hanya karena Indonesia itu tidak hanya terdiri atas suku bangsa Melayu ya, suku Melayu itu kan daerah-daerah Sumatera lah gitu biasanya, tapi kita Indonesia itu kan ada orang Jawa, ada orang Maluku, orang Papua, Kalimantan, itu kan banyak lagi, sehingga banyak sekali menyerap bahasa-bahasa daerah dari Sunda, dari Jawa, itu banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia, termasuk bahasa asing, bahasa Inggris, Arab gitu, banyak yang diserap ke bahasa Indonesia dan jadilah bahasa Indonesia yang sekarang. Nah, ini kalau kita melihat sejarah bagaimana bahasa Indonesia itu terbentuk dari serapan-serapan bahasa daerah dan bahasa asing yang muncul. Karena kan memang dulu kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda, Portugis, orang Inggris juga pernah gitu. Kalau Arab bukan menjajah tapi menyebarkan agama Islam.
sehingga bukan orang Arabnya sebetulnya, tapi ketika Islam menyebar kan disampaikannya karena memang awalnya dari Jazirah Arab sehingga ada pengaruh gitu. Nah, jadilah bahasa Indonesia yang sekarang. Jadi tidak lagi bahasanya itu pure bahasa Melayu, ya, tidak murni lagi, tapi sudah dipengaruhi oleh bahasa Indonesia yang beragam tadi, menyerap bahasa asing dan bahasa daerah. Sementara ciri-ciri dari cerpen tadi itu yang disampaikan oleh Bu Mbak itu gimana nih? Tema yang digunakannya tema apa kalau cerpen? Cerpennya kekinian ya, sampai sekarang masih ada kan? Mungkin kalian juga ada yang suka nulis cerpen. Berarti ini tema-temanya tema-tema yang lebih modern gitu ya, lebih modern. Nah, terus apalagi? Alurnya bagaimana alurnya? Lebih kompleks. Apalagi kalau kita mau melihat alur itu ada yang konvensional gitu ya. Ini alurnya yang kompleks. Ini saya tidak bisa ditayangkan. Kalau melihat alur ada yang konvensional. Konvensional itu berarti bahasa gayanya dari jadul gitu ya, yang zaman dulu gitu ya, yang umumnya ada gitu ya, yang umumnya ada. Konvensional itu kan biasanya alurnya mulai dari pengenalan gitu ya, awal itu pengenalan, terus sudah pengenalan mulai konflik gitu kan, ya tidak? Nah, mulai konflik, terus ada klimaks, puncak masalahnya, terus ada anti klimaks, terus ada juga endingnya gitu ya, ending atau akhirnya, penyelesaiannya. Ini yang konvensional kan standarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, ini berurutan. Tapi kalau alur yang non konvensional gitu ya, yang saat ini banyak konvensional, yang sekarang banyak berkembang atau disebut juga kontemporer, ini bisa saja di awal itu langsung ending gitu. Yang awal itu udah langsung ending. Dari ending flashback atau mundur gitu alurnya, mundur ke misalnya pengenalan dulu tokohnya gitu. Sekarang kan gitu ya, macam-macam. Bahkan ada yang awalnya itu konflik dulu. Buat apa? Buat menarik ya. Ini kreativitas aja, perkembangan zaman. Mungkin bosan dengan yang konvensional, sehingga berkembanglah kreativitas para penulis untuk mengembangkan ceritanya itu tidak lagi menggunakan alur konvensional. Nah, ini mungkin yang dimaksud alurnya itu kompleks. Bisa saja awalnya dimulai dari ending dan sebagainya. Nah, ini kalau membedakan cerpen dengan hikayat. Lalu bahasa yang digunakannya sudah pasti. Bahasanya bahasa apa? Bahasa yang sesuai zamannya ya, mungkin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kan berkembang terus. Kalau kalian lihat novel-novel atau cerpen-cerpen tahun 20-an, tahun 30-an, kan beda bahasa yang digunakannya dengan bahasa Indonesia yang sekarang, ya. Karena memang karya sastra itu berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi dengan kita membaca karya sastra tahun-tahun yang mungkin dulu-dulu gitu, atau beberapa, jangankan tahun yang misalnya sekarang 2022, kalian baca yang tahun 90-an gitu ya, itu juga beda karena mewakili kondisi keadaan zamannya gitu. Jadi dengan kalian, kenapa ibu terus-terusan minta kalian ayo baca, biar kalian juga bisa belajar. Baca novel aja juga atau baca cerita cerpen juga itu punya nilai lebih gitu untuk kalian. Dengan apa? Kalian bisa melintasi zaman gitu. Lewat apa? Lewat membaca. Makanya ada yang menyebut bahwa membaca itu adalah membuka jendela dunia, katanya gitu kan. Karena lewat baca kita bisa berimajinasi gitu ya, bisa membayangkan atau tahu cerita orang-orang di Amerika. Kita nggak harus ke Amerika, tapi dengan baca buku-buku orang Amerika kita bisa tahu ya kehidupan mereka seperti apa kan. Nah, itu pentingnya.
Kenapa kalian ibu aja ayo baca gitu. Ibu memaksa kalian untuk baca, untuk literasi agar kalian itu punya bekal yang cukup sehingga jadi orang yang literat. Itu sudah bahas mungkin di minggu kemarin bahwa bahasa Indonesia itu menjadi motor dalam gerakan literasi ini. Makanya di pelajaran ibu minta kalian baca buku yang non pelajaran untuk membiasakan proses berpikir kalian. Karena otak kita kalau dibiasakan untuk membaca itu akan terlatih terus, ibarat pisau yang diasah. Kalau nggak pernah baca itu pisaunya tumpul. Kita semua diberikan kelebihan akal ya oleh Tuhan ya. Diberikan akal, diberikan kelebihan potensi masing-masing. Kalau itu tidak diasah, ya tumpul, kalian nggak akan bisa apa-apa. Nah, ibu ingin kalian itu generasi yang akan memegang Indonesia di masa yang akan datang. Kan generasi ibu mah di tahun 2045 di Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka ya 2045. Ibu mah udah hampir pensiun. Tapi kalau kalian itu sedang istilahnya sedang produktif gitu. Jadi kalau kalian sekarang tidak bangkit, tidak jadi orang yang literat, nanti kalian akan tertinggal. Karena kan sudah jadi sebuah keniscayaan itu sesuatu yang mutlak ya, bahwa orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan dia akan bertahan. Kenapa dinosaurus punah? Karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ya. Nah, kalian pun begitu. Sekarang itu yang bisa bertahan dengan perkembangan, yang bisa mengikuti zaman. Berarti kalian harus sering baca. Baca itu gak cuma baca buku seperti ini, tapi kita melihat kondisi sekarang itu gimana, apa sih yang dibutuhkan. Kalau sekarang kalian masih males-malesan, ya udah ketinggalan, karena yang lain itu banyak yang rajin dan berlari itu untuk mengejar masa depannya. Kalau kalian cuma diem aja, bingung gimana nanti aja, ya udah ketinggalan. Ibu nggak mau anak-anak didik ibu jadi seperti itu, karena ibu ingin mewariskan, ibu ingin menitipkan estafet perjuangan untuk kemajuan Indonesia. Kalau sekarang orang banyak melihat pesimis dengan kondisi Indonesia, kalau itu enggak. Karena dengan kita optimis, itu insya Allah ya, kita itu sudah dilahirkan dari dulunya zaman Indonesia itu dengan berbagai macam perbedaan. Dengan perbedaan yang ada justru kita itu jadi kuat, kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu gitu. Nah, itu yang ingin ibu kuatkan. Jangan sampai orang yang tidak suka Indonesia bersatu itu terus memecah belah. Kan orang-orang luar itu kenapa ngeceng Indonesia? Kita punya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kita kaya kan sebenarnya. Tapi kita dibodohkan oleh orang-orang yang tanda kutip ibu ingin mengatakan menjajah ya sebenarnya ya. Zaman dulu awalnya kita juga tidak merasa dijajah oleh Belanda, karena waktu itu Belanda itu ya kayaknya beli gitu ya, beli rempah-rempah gitu. Tapi karena Belanda saking serakah gitu, akhirnya ingin menguasai gitu. Nah, awalnya ya mungkin cuma berdagang gitu aja, tapi lama-lama ditindas gitu. Akhirnya merasa iya ya nggak bisa berkembang juga gitu. Akhirnya sadar kalau sudah dijajah. Nah, kita juga kalau sekarang kita itu negara yang kaya sumber daya alam, tapi kita tidak bisa mengelola. Kalau kalian baca ya tentang kasus Freeport misalnya, nah itu di situ kenapa sih gitu kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi kita nggak bisa kelola sendiri, kita harus kerja sama orang luar gitu. Padahal kita punya potensi. Ayo kalian harus bangkit. Jadi biar yang nanti mengelola itu kalian, orang Indonesia asli, jangan orang luar. Sayang, punya kita tapi dikelola oleh orang luar, bayangkan. Nah, ini nyambung. Kenapa kita belajar tentang cerita rakyat atau hikayat? Yang ini tuh udah mungkin di sebagian di antara kalian ada yang menganggap ini mah bu jadul, cerita jadul, ngapain kita belajar? Nah, itu yang ingin kutanyakan. Kira-kira kalian tahu tidak? Mengapa kita harus belajar tentang hikayat? Mengapa kita harus belajar cerita rakyat? Ada yang tahu tidak? Kenapa alasannya? Halo, ada yang tahu? Alasannya kenapa kita harus belajar cerita rakyat dan hikayat?
Mendingan belajar yang kekinian. Ini belajar tentang masa lalu loh. Ada yang tahu? Halo? Nebak-nebak aja, nebak-nebak. Kira-kira kenapa ya kita belajar tentang melintas zaman, melintas masa lalu? Kenapa? Ada yang tahu? Zulfa tahu? Belajar dari kesalahan, oke. Belajar dari sejarah kalau begitu ya. Oke, ada lagi? Ini siapa namanya? Rifani, oke. Rifani, kira-kira? Agar tahu. Iya, agar tahu Indonesia itu seperti apa ya? Agar kita tahu identitas diri kita. Bayangkan, kalau kalian nonton film, ada yang si tokoh utamanya tuh amnesia gara-gara kecelakaan misalnya gitu ya, di sinetron suka deh kayak gitu. Gitu, jadi karena kecelakaan lupa ingatan, dia bingung kan, bingung saya itu siapa gitu, nggak kenal orang ini, ketemu orang lain nggak kenal orang lain juga, kamu siapa gitu. Nah itu yang ingin dihindari. Kita harus tahu identitas diri kita itu sebagai bangsa Indonesia ya. Kita harus tahu Indonesia itu kaya dengan cerita rakyatnya, kaya dengan budayanya, kaya dengan adat istiadat, kaya dengan bahasa. Kita harus kenali itu, makanya diajarkan tentang cerita rakyat, tentang hikayat, biar kita tahu. Dulu itu kita punya tradisi, walaupun dominannya itu tradisi lisan ya, cerita turun temurun gitu. Tapi itu tuh sebuah kekayaan. Kalau kita tidak tahu bahwa kita itu punya kekayaan yang berharga, ya mungkin kita lebih bangga. Oh sekarang mah yang lagi ngehits tuh K-pop misalnya gitu, drakor gitu. Padahal kita juga punya cerita-cerita yang memang khas Indonesia. Nah ini ingin mengenalkan dan ingin mengembalikan kalian itu biar kenal dengan jati diri bangsa sendiri. Nah itu tujuannya untuk pembelajaran cerita rakyat atau hikayat ini. Jadi kan biasanya ya cerita-cerita rakyat itu kalian pernah nggak kalau zaman ibu dulu ya, jangan duduk di lorong pintu cina pamali gitu ya, pernah nggak dengar gitu? Terus jangan suka berkeliaran setelah maghrib, bisa ada wewe gombel gitu kan, pernah nggak dengar gitu? Nah itu kan secara tidak langsung cerita-cerita mitos gitu ya, mitos yang diberikan oleh orang-orang tua dulu untuk apa? Untuk menjaga anak-anaknya biar nggak main malam, keluyuran malam gitu kan, nggak pantas ya, karena kejahatan itu banyak beredarnya itu di malam hari ya, gitu. Tapi caranya dengan cara yang tidak langsung, kamu jangan main, nggak boleh malam gitu, tidak begitu, tapi dengan lewat cerita, ditakut-takutin dengan mitos gitu. Seperti itu untuk menjaga. Kenapa di lawang pintu bisa nonton jodoh cina gitu, atau pamali, karena menghalangi orang yang mau lewat gitu, malah duduk-duduk di lawang pintu gitu kan, seperti itu. Nah itu sebetulnya kekayaan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu untuk diwariskan sehingga bisa jadikan pelajaran. Kalau itu baik kalian ambil, kalau itu buruk berarti jadikan cermin. Kalau yang buruk berarti jangan diikuti gitu, tapi jadi cermin. Oh kalau melakukan hal buruk itu seperti itu. Paham nggak nih maksudnya ya? Jadi biar kalian juga tahu belajar ini untuk apa, harus jelas. Jangan asal mengikuti aja. Kayak naik angkot, kalian asal ikut mang. Neng atau Jak mau kemana? Ikut mang aja gitu, gak jelas. Itu kan nanti udah mah ongkosnya jebol, kita nggak jelas nanti ada di mana gitu kan, ngabisin waktu gitu kan. Kalian juga sama ke sekolah, kalian harus jelas tujuannya apa. Belajar bahasa Indonesia sekarang dengan materi hikayat ini tujuannya apa, harus jelas. Kalau tidak jelas, kalian ya mungkin lewat begitu saja. Akhirnya ada tugas juga dilewat, ada materi-materi yang diberikan juga lewat aja. Ada SMA cuma disuruh orang tua ke sekolah, ya udah gue ke sekolah. Nah seperti itu nggak kalian? Ibu berharapnya kalian tidak seperti itu, ya.
Nah, jadi kalian bisa baca di sini ada hikayat, ada beberapa cerita tadi yang dibacakan oleh Naula itu judulnya Hikayat Saijan ya, Saijan dan Ikan Todak. Nah, tadi dari cerita tadi kalian bisa melihat isi ceritanya tuh apa sih? Nah, di halaman 58 59 itu bisa dilihat untuk mengetahui isinya. Untuk bisa mengetahui isi dari cerita seperti apa, terus berikutnya membandingkan karakteristik plot dan hikayat dalam cerpen. Nah, ini tadi yang dibahas oleh Zulfa ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang hal-hal yang tidak jelas? Ya boleh, gimana aja? Jadi cerita rakyat sama hikayat itu sama. Nah gini, cerita rakyat dengan hikayat ini sama atau tidak? Cerita hikayat ini adalah cerita yang awal ada ketika sebelum tahun 20-an. Jadi yang memang benar-benar karya klasik gitu ya. Karya klasik. Sehingga karyanya juga sering disebut karya sastra Melayu klasik. Nah, Melayu klasik. Nanti kalian bisa lihat di Hikayat Si Miskin. Di sini ada bahasa-bahasa yang khas digunakan. Hikayat Si Miskin ada di halaman 60. Di halaman 60 kalian bisa lihat misalnya nih di paragraf kedua, hatta beberapa lamanya. Hatta ini apa? Nah, ini adalah bahasa yang khas digunakan dalam hikayat. Bahasanya bahasa Melayu klasik, bahasa sastra lama. Nah, kalau cerita rakyat ini biasanya lebih dekat dengan kita. Artinya bahasa yang digunakannya itu biasanya bahasa yang memang mudah kita pahami. Kita misalnya baca cerita tentang Sangkuriang, tentang apa di Malin Kundang. Nah, itu cerita-cerita rakyat. Nah, gitu itu yang membedakan. Nah, kenapa di sini Ibu sebutkan ada cerita rakyat dan hikayat? Ini untuk menggambarkan sebuah karya sastra yang memang erat kaitannya dengan perkembangan bangsa kita gitu ya. Gitu, ada cerita rakyat dan ada hikayat. Cerita rakyat jenisnya ada banyak kan, ada dongeng, ada legenda, ada apa lagi, ada fabel gitu kan, apalagi ya, mitos gitu ya, mite gitu, apalagi sage, itu banyak cerita rakyat. Tapi kalau hikayat memang lebih, kalau cerita rakyat itu mungkin ada di berbagai macam daerah. Di berbagai daerah, mungkin di Kalimantan ada Batu Menangis, pernah baca kisah Batu Menangis. Kemudian kalau di Bandung mah Sangkuriang, yang Sangkuriang itu mirip ceritanya dengan Roro Jonggrang yang asal usul Candi Prambanan ya, cuma objeknya beda gitu. Nah, itu mirip, di setiap daerah itu ada biasanya cerita rakyat. Tapi kalau hikayat ini biasanya lebih spesifik, cerita-cerita yang berkembang di daerah Melayu, di daerah Sumatera. Biasanya gitu. Sok aja kan, nanti kalian lihat, kalian cermati hikayat-hikayat itu banyaknya di Melayu-Melayu. Di Malaysia juga dikenal. Singapura yang memang daerahnya daerah Melayu juga mengenal. Pokoknya apa ya namanya tuh, rumpun, yang rumpun Melayu. Ini tuh Ibu habis waktunya. Oh, udah habis ya. Oke. Sampai situ dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan jelas ya Julfa ya. Kalau belum jelas nanti bisa baca-baca lagi, nanti kita diskusi lagi. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir dan ikut belajar hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.